waduh itu anak nggak beradab tuh. Yes. Udah jadikan kasat sama ini, anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia ambisi untuk yang lebih besar lagi kayak gitu. Halo sahabat Inspirasi News. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengaku pernah ditawari untuk ikut ambil bagian dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GBKPD dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun saat itu Gatot Nurmantio menolak tawaran tersebut karena merasa tindakan itu bertentangan dengan etika moral yang dimilikinya. Hal itu dikatakan Gatot Nurmantio saat berbincang dengan Arief Munandar di kanal YouTube Bang Arief sebelum adanya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mulanya Arief Munandar meminta tanggapan Gatot Nurmantio terkait situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia. Gatot Nurmantio pun menjawab bahwa saat ini terjadi banyak masalah politik dalam artian tanda kutip. Jadi kondisi sekarang ini adalah tentu dari berbagai sektor kita lihat masalah politik lebih tahulah, tetapi di sini ada semacam dalam tanda kutip contohnya yang baru-baru terjadi ini Demokrat mau diambil, kata Gatot Nurmantio yang dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari tayangan kanal YouTube Bang Arief Minggu 7 Maret 2021. Lantas Gatot Nurmantio mengatakan adanya GBKPD merupakan ciri politik yang tidak sehat karena bertentangan dengan Pancasila. Ini kan politik yang tidak sehat. Politik kita juga menyimpang dari Pancasila di sila keempat. Jadi musyawarah itu sudah nggak ada. Adanya voting. Begitu voting pasti money politik bisa terjadi, kata Gatot Nurmantio. Lebih lanjut Gatot Nurmantio menjelaskan bahwa dalam dunia politik saat ini kurang adanya musyawarah dan lebih mengutamakan hasil voting. Ini yang keluar dari jati diri kita, padahal termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Kita langgar, yang melanggar politik juga, sambung Gatot. Gatot Nurmantio lantas menceritakan bahwa sebelum beredar isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret nama Muldoko, dirinya juga ditawari untuk menggantikan posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gatot Nurmantio bahkan mengatakan bahwa tawaran tersebut cukup menarik, karena Partai Demokrat adalah partai besar. Saya bilang, siapa sih nggak mau partai besar? Ada juga yang datang sama saya. Wah, menarik juga. Saya tanya gimana prosesnya. Begini Pak, nanti kita bikin KLB, gantikan AHY, Mosi tidak percaya, akhirnya AHY turun. Setelah AHY turun, lalu pemilihan. Bapak pasti deh begini-begini, kata Gatot Nurmantio. Mendengar hal itu, Gatot Nurmantio lantas menjawab bahwa dirinya bisa menjadi seperti sekarang ini karena ada jasanya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saya bilang, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, itu biasalah. Tapi begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Jabatan Pangkostrat itu presiden tahu. Apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY, tidak sembarangan, tutur Gatot Nurmantio. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh Pak SBY ke istana. Kamu akan saya jadikan kepala staf Angkatan Darat. Saya katakan terima kasih atas pengertiannya dan akan saya tanggung jawabkan, sambung Gatot. Gatot Nurmantio menceritakan bahwa saat itu SBY hanya meminta dirinya untuk menjalankan tugas secara profesional, juga mencintai prajurit dan keluarga. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluargamu dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu aja, beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi, kata Gatot Nurmantio. Mengingat hal itu, Gatot Nurmantio pun tidak mungkin membalas SBY dengan tindakan yang buruk, apalagi dengan menjatuhkan anak yang sangat dicintainya. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden, Pak SBY dan Pak Jokowi, terus saya membalasnya dengan menongkel anaknya? Nah, lalu nilai-nilai apa yang akan saya berikan kepada anak saya, kata Gatot Nurmantio. Oleh karena itu, Gatot Nurmantio dengan tegas menolak tawaran pihak yang ingin menjadikannya Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY. Saya bilang terima kasih, tapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Jadi sudahlah, nggak usah bicara lagi, ujar Gatot Nurmantio. Berikut ini cuplikan videonya. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya, Respon Bapak gimana? datang, wah menarik juga saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. Oke. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu.
Masih tidak percaya, ajak AHY turun. Oke. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Oh begitu ya, dengan itu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Gitu. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY, kayak gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya, iya. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala staf angkatan darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiran. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden? Oke. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi. Pak Jokowi Dodo gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya.